yaitu kepada Bapak RW dan Bapak RT setempat, dan yang saya hormati dan saya muliakan yaitu kepada kepengurusan Masjid Al-Uzlah, dan yang saya hormati dan saya muliakan adalah kepada pengurus panitia bulan suci Ramadan, dan yang paling saya hormati dan saya muliakan yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah ucapan yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata ini mempunyai makna akan syukurnya kita atas nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kekuatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini, sehingga kita ketika bangun dari tidur masih bisa menghirup betapa segarnya udara titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun dari tidur masih bisa kita melihat betapa luas dan indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga sekiranya kita jadikan segala ranting-ranting yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai penanya, dan kita jadikan segala daun-daun yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai kertasnya, dan kita jadikan segala air-air yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai tintanya, niscaya kita tidak akan bisa untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah tersebut? Yaitu adalah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kuat, maka kata Allah akan aku tambah nikmat itu. Akan tetapi kalau kalian kufur atas nikmatku, kata Allah, dalam artian kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut, malah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kata Allah, maka ingatlah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kemudian salawat dan salam tak lupa yang marilah selalu kita ucapkan kepada mahkota alam, yakni putra Abdullah wa hati Aminah, Habiballah, kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu ucapkan selawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya. Di mana hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa atallaha biqalbin salim, di mana hari tidak ada akan lagi yang bisa memberikan pertolongan baik harta kita, anak-anak kita, kecuali diri kita sendiri, hati yang tenang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan tanda kultum singkat yang berjudulkan mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang alhamdulillah sudah menjalani Ramadan yang berapa Bu? 29, 28, 29 ya Pak? 29 Pak? Malam ke-29. Malam ke-29. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar yang kita dapati pada tahun ini dan pada malam hari ini, nikmat perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan.
Karena apa? Karena Ramadan yang akan datang kita belum tentu bisa untuk menjumpainya. Ramadan yang telah lalu, kemarin kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan bersama teman kita, bersama keluarga kita, bersama orang tua kita. Akan tetapi Ramadan pada tahun ini barangkali mereka sudah tidak ada lagi bersama kita. Dan nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri pada tahun ini adalah nikmat berjumpanya dengan bulan suci Ramadan. Begitu banyak amalan-amalan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Siang amalannya adalah berpuasa 1 hari penuh. Kalau malamnya ibadah yang kita lakukan adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, melaksanakan amalan-amalan sunnah, amalan wajib. Dan ini adalah sebuah amalan yang kita lakukan, begitu pula dengan amalan lainnya seperti membaca Al-Quran, iktikaf. Karena salah satu orang baca Al-Quran kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian kata Nabi Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan datang kepadanya, akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ahlinya adalah orang yang selalu membacanya, orang yang selalu mempelajarinya, dan orang yang selalu mengamalkannya. Kemudian kedua kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, siapa yang baca satu huruf dari ayat Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. Tidak dikatakan orang yang baca alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi yang dihitung alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Jadi alif lam mim berapa huruf? Berapa huruf Pak? Dikali pula 10 lagi. Itu adalah baru kata alif lam mim. Lalu bagaimana kita membaca dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf? Dikalikan 10. Lalu bagaimana kalau kita bisa khatam membaca Al-Quran 30 juz? Berapa huruf itu Bu? 30 juz berapa huruf? Dilipat gandakan 10 lagi. Berapa amalannya itu? Itu adalah pahala orang yang membaca Al-Quran Allah lipat gandakan. Yang ketiga adalah dikumpulkan bersama para malaikat yang menaati tangan. Udahlah kita membaca Al-Quran mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Syafaat ini adalah sebuah pertolongan yang bakal nanti akan kita dapatkan. Yang kedua adalah yang membaca Al-Quran, pahalanya berlipat ganda. Dan ketiga dikumpulkan bersama para malaikat yang ada di tangan. Tahu malaikat itu kayak mana makhluknya Bu? Malaikat adalah makhluk yang maksum, yang tidak mempunyai dosa, yang kerjaannya asyik beramal-amal soleh. Itulah kerjaan malaikat. Dikumpulkan kita bersama para malaikat. Itulah kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nilai-nilai Ramadan apa saja yang harus kita pertahankan? Dikarenakan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tak lama lagi, 2 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan amalan Ramadan itu yang kita lakukan adalah cuma di bulan Ramadan. Akan tetapi di bulan lain tidak ada lagi. Lalu apa amalan-amalan nilai Ramadan yang harus kita pertahankan? Yang pertama adalah nilai kejujuran. Karena orang yang berpuasa atau tidaknya itu hanyalah Allah yang tahu.
Jadi kejujuran yang kita lakukan adalah suatu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran puasa inilah yang harus kita pertahankan. Ini jujur bukan berarti dalam puasa aja, berarti jujur dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang lainnya. Puasa itu baku. Orang lain tidak akan tahu bahwa teman seseorang itu puasa atau tidaknya, kita tidak tahu. Akan tetapi yang tahu itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kesabaran dan kemampuan dalam mengendalikan marah. Orang yang puasa, ketika ada orang yang memancing tentang kemarahannya, maka harus kita katakan, saya lagi dalam keadaan berpuasa. Jadi kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan berarti orang yang menang dalam pertarungan bergulat, akan tetapi adalah orang yang kuat, orang yang bisa menahan amarahnya. Maka dalam hadis Nabi dijelaskan, marah itu adalah sifat setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan api itu yang mematikannya hanyalah dengan air. Maka barang siapa salah satu di antara kalian yang marah, maka disuruhlah dia untuk mengambil air wudhu. Jadi Pak, kalau ada ibunya di rumah masih marah-marah, suruh dia ambil air wudhu. Karena marahnya itu mengikuti sifatnya setan. Begitu pula sebaliknya bapak-bapak. Kalau bapak-bapaknya marah-marah di rumah, maka suruh dia ambil wudhu. Bang, abang masih marah bang. Nampak gua bang hari ini hal sepele pun abang besarkan. Abang marah-marah aja, aku abang marahkan, anak abang marahkan, maka disuruh ambil air wudhu bang. Itu cara lagi Lalu kata Nabi kalau orang marah itu dalam keadaan berdiri, maka disuruh dia untuk duduk. Setelah disuruh duduk, hendak juga hilang marahnya, disuruh dia berbaring. Itu sudah boleh Ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa ganjaran orang yang bisa menahan amarahnya? Kata Nabi, siapa yang bisa menahankan amarahnya, dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, maka kata Nabi, Allah nanti pada hari kiamat akan panggil dia di atas para makhluk. Maka kata Allah, ini bidadari untukmu, pilih salah satu mana yang kamu mau. Ini Pak, ini ganjaran orang yang menahan amarahnya. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa nilai Ramadan yang harus kita pertahankan? Yang selanjutnya adalah sholat berjamaah. Di bulan Ramadan berbondong-bondong orang melaksanakan sholat berjamaah, rindu akan sholat tarawih, sholat witir berjamaah, kumpul bersama teman-teman, kumpul bersama tetangga-tetangga. Akan tetapi setelah berakhirnya bulan Ramadan, maka kita harus juga menjaga sholat berjamaah, baik itu sholat fardunya, karena dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan oleh Rasulullah, waktu itu Umar bin Khattab saking dia mementingkan sholat berjamaah, ketika Umar bin Khattab di kebunnya, setelah di siang hari dia bekerja di kebunnya, sehingga karena kecapean dia berteduh di bawah pokok kurma, lalu sehingga ia tertidur. Setelah bangun dari tidurnya,
dan dia rupanya sudah terlewatkan sholat waktu asar. Dan ketika itu Umar bin Khattab langsung berlari-lari bergegas datang ke masjid ingin melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Akan tetapi akhirnya Umar bin Khattab tidak bisa sholat berjamaah bersama Rasulullah. Dan ketika itulah Umar bin Khattab memberikan sanksi kepada dirinya, dikarenakan aku tadi terlambat karena mengurus kebunku, maka kebunnya itu diimpakkan sedekahkannya untuk perjuangan agama Islam. Inilah Bu. Dulu sahabat dulu Bu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah untuk bagaimana menjaga sholat berjamaah tersebut. Walaupun dia tidak mengikuti sholat berjamaah itu dikarenakan apa? Cuman kehilapan karena tertidur aja Bu. Kecapeannya di kebun itu sehingga tertidur dari bawah pokok kurma itu. Saking kesalnya, maka Umar bin Khattab tersebut memberi sanksi kepada dirinya, yaitu gara-gara kebun ini tadi aku sehingga telat tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka Umar sedekahkan kebunnya tadi untuk agama Allah. Inilah pentingnya orang menjaga sholat berjamaah. Yang kelima adalah pentingnya kita melanjutkan zakat dan sedekah. Zakat ini adalah dikeluarkan satu kali dalam satu tahun, baik itu zakat malnya, zakat hartanya, dan begitulah dengan zakat fitrahnya. Akan tetapi sedekah ini sesuai dengan kemampuan harta, kelebihan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an perintah untuk melaksanakan sholat ini diiringi dengan perintah berzakat ini, bersedekah. Karena beriringan ketika disuruh untuk beribadah, melaksanakan sholat diiringi dengan bersedekah. Makanya dikatakan orang yang rajin ibadah akan tetapi dia tidak mau bersedekah berzakat, maka akan diragukan keimanannya. Kalau orang itu mau dia bersedekah berzakat, maka sempurnalah sholatnya. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan Ramadan yang telah kita lakukan, hendak nantinya bisa kita pertahankan pada bulan-bulan yang akan datang. Karena apa? Karena satu-satunya amalan-amalan yang bisa memberikan pertolongan kepada kita di hari esok adalah amal kebajikan yang kita lakukan di dunia ini. Dengan amalan-amalan kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, hendaknya nanti bisa kita lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang, di bulan-bulan yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada keberkahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.